Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Kami ucapkan pada Pak Cesar ya. Pak atau Mas atau Kakak ini ya. Kalau di Jaksel Om, soalnya bingung ya. Kadang kalau Om, yang agak sedikit lebih senior tuh panggilnya Kakak, nggak boleh dipanggil Bapak ya. Om, Om Cesar ya. Oke, mungkin membahasakan ini ya teman-teman kita karena kebanyakan ini adalah mahasiswa ya. Mungkin bisa dipanggil Kak ataupun Boleh, Pak seperti itu ya. Oke. Mas aja lah. Mas saja. Oke, selamat pagi Mas Cesar. Terima Pagi. kasih sekali sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk membersamai teman-teman mahasiswa kita. Selamat kami ucapkan selamat hari Sabtu, selamat akhir pekan juga bagi teman-teman peserta kelas program bilingual, kelas intensif persiapan beasiswa studi lanjut luar negeri, dan mungkin juga saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman yang dari umum ya, yang join di kelas ini melalui tautan link yang sudah dibagikan melalui sosial media. So feel free like at home ya. Jadi this class is not exclusive just for the participants of the bilingual program, tapi kelas ini juga for everyone, I guess. Oke, tema pada pagi hari ini saya pikir cukup menarik ya. Cukup sederhana sebenarnya. Cuma kalau misalkan kita kaji ulang, temanya itu cukup penting ya, khususnya ketika kita ingin ya punya impian-impian di masa mendatang, apakah kita ingin kerja ataukah kita ingin lanjut studi. Nah, saya pikir kalau kita bisa di awal itu sudah memilih ya, atau sudah mengerucutkan pada satu pilihan yang tepat, saya pikir itu akan memudahkan nantinya di masa mendatang untuk bagi kita meraih apa yang kita impikan. Entah itu kuliah S2 di luar negeri, ataupun kerja di institusi impian kita, atau mungkin menikah dengan ya pemuda atau pemudi impian kita juga. Jadi tema pada pagi hari ini adalah lanjut S2 atau kerja dulu. Tapi saya pikir ada hidden text-nya di situ, Mas Cesar. Mungkin ada tambahan satu lagi yang krusial, yaitu atau nikah dulu, jangan-jangan. Ya, atau mungkin bahkan ketiganya itu bisa dikerjakan dalam satu periode yang sama. I don't know. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan ya Mas Arif Diah Sesa Praktikta MA. Nah, pengalaman beliau untuk mengcoaching ya atau di bidang psikologi itu sudah banyak sekali ya. Beliau juga mendapatkan sertifikat sebagai profesional career coach ya. Kalau misalkan kelas ini pada pagi hari ini kita monetize ya, kita komersilkan, oh ini tentu akan sangat mahal sekali. Jadi saya pikir teman-teman yang ada pada pagi hari ini di Zoom ini sangat-sangat beruntung sekali ya kita bisa bertemu dengan Mas Caesar ya, salah seorang profesional career coach yang mungkin nanti bisa memberikan wejangan buat teman-teman ya untuk kedepannya. Khususnya maybe ya yang sering galau ini perempuan ya, karena aduh gimana nih aku udah umur segini habis lulus S1, kalau nggak menikah apa kata tetangga ya, nanti kalau misalkan saya S2, aduh takutnya nanti saya sulit mendapatkan jodoh dan sebagainya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke paparan materi dari Mas Cesar, saya ingin menyampaikan kurikulum vitae ya, supaya kita bisa mengenal Mas Cesar ini lebih dekat. Nah, Mas Cesar ini lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di tahun 2013 ya, dengan major ataupun jurusannya adalah Guidance and Counseling. Kemudian melanjutkan studinya di University College London, atau ketika setelah lulus dari UPI, Mas Cesar itu sudah melanjutkan ya kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian boleh cuti ya Mas Cesar ketika itu untuk cuti belajar, kemudian melanjutkan studinya di University College London. Jadi teman-teman yang di kelas saya program bilingual, kalau saya sering bercerita tentang oh saya itu ketika di London dulu itu
satu flat atau satu apartemen dengan salah satu atau seorang warga negara Indonesia yang bernama Mas Sesa. Yang mana ya beliau itu udah S2, kuliah S2 bergelar MA dan juga sempat ya bisa untuk melaksanakan haji ya, pada tahun itu juga. Jadi gelarnya itu double Haji Arhidya Sesar Pratikta MA. Jadi ya ini orangnya, ya ini beliau ya. Jadi sungguh beruntung teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan banyak sekali pertanyaan, maybe ya di luar dari topik ini yang terkait dengan ya seputar kuliah di luar negeri, ya mungkin nanti bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian beliau juga dulu mengajar ya di Politeknik Ketenagakerjaan, Industrial Relations Lecturer, kemudian bekerja di salah satu institusi yang memberikan beliau beasiswa S2, yaitu adalah LPDP di bidang ataupun di sektor ini ya, scholarship, monitoring and evaluation analyst. Kemudian beliau juga seorang professional coach and trainer ya. Kalau misalkan teman-teman nanti butuh nih seorang pembimbing atau coach ya, sehingga karir kalian ataupun masa depan kalian tuh lebih tertata, nanti bisa kontak beliau ya. Dan ya apa namanya, nanti mungkin beliau di akhir akan bagian kontak ataupun email seperti itu. Dan beliau juga dulu pernah di Systemic ya, sebagai training lead, dan juga yang terakhir beliau di lamudi.co.id sebagai learning and growth manager. Ya kurang lebih itu ya perkenalan singkat dari Mas Arhidya Sesar. Untuk selebihnya mungkin saya akan berikan waktu sepenuhnya untuk Mas Arhidya Sesar untuk ya memberikan wejangan nih kepada teman-teman kita yang mungkin relatif lebih muda sedikit dibandingkan kita. Oke, silakan Mas Sesar, waktu sudah tepat, dipersilakan. Terima kasih Mas Wildi. Mas atau Pak ini? Mas Wai. Mas Wildi, terima kasih. Oh, udah lengkap banget ini perkenalannya ya. Tapi ya matur nuwun. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, selamat weekend. Saya senang banget bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, di tengah-tengah para Gen Z gitu ya. Ada yang baru bangun, ada yang belum mandi gitu ya. Itu ada yang Mas Alan itu tadi kelakupan mungkin ya Mas ya. Tiba-tiba loh kok kameranya nyala. Gak apa-apa Mas Alan, tenang Mas. Ya baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Wildi ya. Jadi saya mau berbagi ya sebenarnya. Jadi tidak ada teori yang perlu dicatat saya pikir ya. Mungkin lebih ke sharing aja pengalaman begitu, dan mungkin ada beberapa cara begitu ya yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan teman-teman semua begitu. Namun sebelum itu, ini kan para mahasiswi UIN gitu ya, insya Allah soleh-soleh gitu ya. Kebetulan saya ini yang mungkin membedakan dari Mas Wildi ya. Kalau Mas Wildi kan masih single tuh ya kan, dan makanya tadi diangkat topiknya soal apakah bisa nikah gitu kan. Ya karena dianya sendiri masih merasakan hal yang sama, pasti galau itu ya. Jadi nah, bedanya adalah kalau saya sudah punya istri dan sudah punya anak gitu. Jadi anak saya masih kecil gitu ya. Nah ini kebetulan aduh ya Allah lagi demam udah 3 hari. Jadi mungkin saya mohon doanya juga dari teman-teman, mudah-mudahan ini mau coba dicek lab ya. Mudah-mudahan tidak ada penyakit ataupun juga hal yang worse gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya semoga segera sehat lagi. Ya, oke. Saya mau share screen dulu kalau begitu, bahwa berarti di sini berarti ada berapa totalnya Mas Wildi kalau yang ikut pelatihan kemarin itu? Totalnya dari 60 pelamar ya, kita kerucutkan menjadi 25. Wih, mantap. Berarti dan ternyata ini sebelum menjelang akhir-akhir sekali, mungkin 2 harian terakhir ya dari 2 minggu kegiatan itu,
Semester 6 ini kegiatannya KKN. Jadi Oh ya gitu. sekarang ini nyambi KKN juga seperti itu. Oh, I see. Oke, siap. Ya, ini yang tadi Mas Willy juga sudah sampaikan. Aku diamanahi oleh Mas Wildy untuk bahas soal, oke, let's say teman-teman itu sudah lulus gitu ya, atau nanti setelah lulus S1, terus what's next gitu ya. Mau ngapain setelah itu? Itu kan pertanyaan yang membuat kita apa ya, kadang galau, bukan kadang ya, sering sekali galau. Saya sering banget ketemu sama teman-teman apa namanya yang mau lulus gitu, bukannya malah senang tapi justru bingung mau ngapain gitu setelah lulus nanti gitu. Apa namanya, nah ini memang apa namanya, nanti kita bisa pelajari bersama bahwa memang teman-teman sedang fasenya di masa itu gitu ya, sedang fasenya masa-masa eksplorasi segala macam. Tapi anyway, sebelum ke sana, meskipun tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Wildy tentang siapa saya gitu ya, mungkin saya juga perlu kenalan lagi gitu ya. Nah, ini saya ada satu satu kalau tadi Mas Wildy cerita soal kami ketika di Inggris itu satu flat gitu ya, satu satu atap gitu. Nah, ini kami ada buktinya ya bahwa kami itu ada berlima. Ini 5 sekawan gitu ya ketika kami di London gitu ya. Nah, ini apa namanya, ini saya gitu ya. Nah, ini kebetulan 4-nya ini sudah menikah semua, ini tinggal satu ini nih. Ini jadi apa namanya, jadi apa namanya, insya Allah kalau Mas Wildy itu wes high quality inilah, high quality kandidat gitu ya. Anyway, nah ini apa namanya, memang ini foto yang saya rasa harus wajib ditampilkan gitu ya. Jadi biar saya juga bisa pansos juga ke Mas Wildy gitu ya, bahwa saya pernah satu atap dengan Mas Wildy gitu. Itu sebuah prestasi yang membanggakan gitu ya, bisa satu atap sama apa namanya, Kiai Wildy Aldila kan luar biasa. Oke, nah ini mungkin sedikit cerita dari saya, tadi sudah dijelasin ya. Jadi mungkin karena memang ini konteksnya adalah sharing bahwa apa ya, setelah lulus mau ngapain gitu ya. Jadi mungkin saya lebih akan coba cerita juga mengenai perjalanan saya gitu ya. Tapi Mas Yuldi atau siapapun kalau misalkan nanti suara saya putus-putus atau saya lost connection, let me know ya. Apa Oke, so namanya? far cukup clear, jelas tadi. Siap, siap, thank you. Ya, jadi ini saya teman-teman. Jadi saya nama lengkapnya Aridya Caesar Pratikta. Teman-teman bisa panggil saya Caesar. Saya itu asalnya dari Cilacap. Nggak tahu barangkali dari teman-teman di sini ada nggak yang dari Cilacap gitu ya. Apa namanya? Kemudian saya waktu itu karena memang menghabiskan masa kecil sampai SMA di Cilacap, kemudian merantau ke Bandung karena apa namanya, diterima di apa, di universitas sana gitu ya. Nah, ini juga menarik, saya nggak tahu barangkali salah satu penyebab atau salah satu faktor yang mungkin membuat kita kadang galau setelah lulus kuliah itu adalah bahwa ada juga atau beberapa orang gitu ya, ternyata salah masuk jurusan gitu kan. Jurusan yang diminati itu yang kita tempuh S1 itu sebenarnya bukan jurusan yang kita inginkan gitu ya. Nah itu apa namanya, juga terjadi sama saya terus terang. Jadi ketika saya waktu SMA begitu, karena laki-laki begitu dan kebetulan juga ada beberapa kakak sepupu itu mereka kuliah gitu ya di apa namanya, di kampus ternama gitu. Kakak sepupu saya satu teknik elektro UGM gitu ya, satunya lagi teknik elektro Undip gitu ya. Buat standar laki-laki pada saat itu wah keren sekali gitu ya, bisa diterima di sana gitu kan. Saya kebetulan memang IPA waktu SMA-nya. Terus kemudian saya wah pengen gitu ya teknik elektro UGM, teknik elektro Undip. Saya daftar beberapa kampus begitu ya. Eh, termasuk UGM dan Undip, ternyata mereka tidak mau menerima saya. Waktu itu saya belum sadar bahwa saya tidak sepintar itu. Eh, Jadi apa namanya, saya mencoba gitu ya, terus kemudian saya ya nyoba di kampus yang lain gitu ya, teknik elektro gitu kan. Sampai ada satu masa di mana
di mana saya ngobrol sama ibu saya gitu ya. Jadi saya memang dilahirkan di keluarga 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 yang sangat dekat dengan dunia pendidikan karena bapak ibu saya guru SD, apa namanya, Pak D, Bude saya, Pak Lek, Bule saya juga guru juga gitu. Jadi memang, mostly semuanya guru gitu. Nah, awalnya saya memang nggak, waduh bingung mau ngapain ya gitu ya, nggak ada bayangan lah jadi guru. Tapi kemudian ngobrol sama ibu, eee, menawarkan ya atau mungkin juga apa ya, memberikan alternatif, nggak mau nyoba, pendidikan aja Mas gitu kan. Ya wis lah. Jadi saya pikir waktu itu mikir ya udahlah, coba gitu ya, tapi kalau bisa kalau nggak guru olahraga ya guru BK gitu. Karena apa? Karena yang ngajarnya sedikit. Waktu itu sederhana itu gitu kan, saya aduh gitu kan kalau misalkan guru fisika atau guru bahasa Arab kayak Mas Widi gitu ya, atau guru bahasa Inggris itu kan waduh harus ngajar gitu ya. Guru BK kan gampang ya, tinggal duduk di ruangan gitu masuk sekali. Guru olahraga juga kan, main-main aja gitu di luar. Nah, karena mungkin waktu itu saya tidak ada keahlian khusus mengenai olahraga, jadi ya wis guru BK gitu ya. Saya kemudian mendaftar di jurusan bimbingan dan konseling. Alhamdulillah UPI mau menerima gitu. Jadi, apa namanya, waktu zaman saya tahun 2009 itu, ujian mandiri dulu baru ujian yang nasional, kalau sekarang UTBK namanya kalau nggak salah. Nah sekarang, dulu saya mandiri dulu. Jadi ketika sudah diterima di UPI itu saya nggak ikutan UTBK atau yang sekarang yang UTBK itu, karena saya pikir, ah udahlah gitu kan di UPI aja gitu kan. Jadi ketika ketika orang nanya, "Kenapa masuk ke UPI?" Ya karena UPI mau nerima saya. Meskipun tidak sesuai dengan, pilihan awal saya, pengen di Undip, di UGM dan sebagainya, anyway. Nah, ketika dijalani awalnya masih setengah hati ya, tapi ketika dijalani alhamdulillah, apa ya, itu membuat ternyata saya merasa bahwa, oh saya memang cocoknya di situ. Saya cocoknya memang, apa namanya, berkecimpung di dunia pendidikan, ketemu sama orang, ngobrol gitu kan, berbagi, berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, udah kemudian jalani perkuliahan begitu ya, kalau orang mainstream-nya ya, apa namanya, jurusan BK kemudian nanti jadi guru BK. Nah, kemudian, setelah lulus itu oh ya, ketika kuliah itu saya merasa bahwa bahasa Inggris saya itu sangat jelek, sangat-sangat jelek. Saya nggak tahu, grammar yang baik seperti apa gitu ya, sehingga ketika lulus kuliah saya menyempatkan diri untuk belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Waktu itu, apa namanya, saya pergi ke PARE ya, kampus Inggris kalau teman-teman juga sering dengar gitu ya. Benar-benar belajar dari nol di situ, karena saya merasa bahwa saya nggak punya, bahasa Inggris yang bagus, dan waktu itu saya udah punya mimpi bahwa saya pengen kuliah ke luar negeri. Saya pengen dapat beasiswa, waktu itu. Tapi saya belum tahu caranya gimana. Yang penting saya hanya tahu satu, bahwa untuk bisa kuliah ke luar negeri itu harus pintar bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Inggris minimal TOEFL-nya ya 550 begitu ya, atau IELTS-nya minimal 6,5 waktu itu. Itu aja yang saya pegang gitu kan. Jadi saya fokus benar-benar belajar di situ dari nol sampai dengan, bisalah dapat segitu. Nah, kemudian sudah mengusahakan dan alhamdulillah tercapailah gitu selama 3,5 bulan TOEFL saya bisa 500, terakhir itu berapa ya? Sebelum waktu itu 560 gitu ya. Apa namanya, udah tuh mengantongi tiket gitu ya. Tapi ternyata ketika saya udah siap-siap nih gitu ya, wah setidaknya saya mau ini deh S2 dulu gitu ya, lanjut di UPI gitu ya, sambil menunggu kesempatan. Ternyata ada kesempatan datang, yaitu ada apa namanya, ada program dari BPJS Ketenagakerjaan, itu, apa namanya, ada program kampus hiring, gitu ya. Jadi datang ke kampus-kampus, siapa yang mau daftar gitu ya, termasuk salah satunya adalah jurusan saya yang ditawarin itu. Sehingga saya ada kesempatan, ya sudah saya coba, dan alhamdulillah ternyata diterima. Jadi tadinya saya berencana untuk lanjut S2 di UPI minimal begitu, ternyata saya diterima kerja dulu. Akhirnya ya sudah, saya kerja dulu di situ, dari 2014 saya mulai bekerja. Nah ini menarik karena background saya pendidikan formal, tapi kemudian di BPJS Ketenagakerjaan itu saya diminta untuk ngurusin bagian learning.
yang mungkin secara keilmuan sedikit berbeda, di mana kalau learning kan kita ngobrolin soal pembelajaran orang dewasa gitu ya. Ketika pendidikan formal itu kita ngobrol soal pembelajaran anak dan remaja lah, mungkin sedikit berbeda. Nah, itu menarik, field baru buat saya, dan di situ saya juga merasakan bahwa mulai tahu bahwa oh ternyata banyak loh orang-orang yang kemudian bekerjanya itu tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Nah, nanti juga mungkin teman-teman juga mungkin sering melihat ya gitu ya, bahwa oh banyak juga yang memang tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya ketika bekerja. Nah, akhirnya saya menjalani hal itu di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 2016. Nah, selama 2014 sampai dengan 2016 itu saya terus menjaga mimpi saya untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu kan sama beasiswa. Akhirnya saya mencoba 2016 di mana di situ sudah boleh untuk izin belajar. Saya mencoba bismillah daftar beasiswa, alhamdulillah keterima di LPDP gitu ya. Dan kemudian akhirnya kuliah di UCL. Gitu kan. Saya juga ngelihat ya sudah banyak orang yang share mengenai bagaimana dapat LOE segala macam gitu ya. Artinya saya tidak perlu menjelaskan lebih detail di situ, tapi pada intinya saya kuliah di UCL 2016 sampai dengan 2017. Statusnya izin belajar. Habis itu balik lagi ke BPJS Ketenagakerjaan, kerja lagi. Setelah itu kemudian waktu itu juga ada fase di mana saya juga ngajar di Polteknaker sebagai dosen tamu waktu itu ya. Jadi di sela-sela pekerjaan saya gitu kan, saya ngajar di situ itu sampai 2021 gitu ya. Waktu itu dua tahun ajaran lah gitu ya. Ngajar psikologi industri. Nah, ini menarik juga kan. Background saya nggak ada sama sekali psikologi industri, tapi saya diminta untuk ngajar psikologi industri. Kemudian dari situ 2019 sampai dengan 2021 saya kemudian kerja di LPDP. Artinya kalau saya kadang sering diminta untuk share mengenai gimana dapetin beasiswa LPDP gitu ya, kadang mungkin ya make sense juga gitu ya. Saya ya awardee-nya gitu kan, penerima beasiswanya, ya saya juga pernah di dalamnya gitu ya. Jadi kurang lebih tahu gimana sih proses di dalam itu gitu ya. Itu sampai 2021. Kemudian saya pindah di Systemic, itu semacam konsultan lingkungan begitu, global company 2021 sampai 2022, dan sekarang saya di Lamudi sebagai Learning and Growth Manager. Nah, di spare time itu saya memang jadi profesional career coach dan trainer. Jadi kalau ada orang yang mau coaching gitu ya, orang yang galau dengan masa depannya gitu ya, biasanya minta saya untuk bantuin dong gitu kan, coach saya gitu. Jadi saya bantuin mereka untuk bisa tadi ya kata Mas Yudi, menata masa depannya biar lebih tertata. Gitu. Nah, ini kurang lebih mungkin cerita sedikit mengenai pengalaman saya bahwa memang ada hal yang tadi saya bilang bahwa ada hal yang sudah saya rencanakan, tapi ternyata ada kesempatan lain yang datang gitu kan. So ya sudah, saya ambil kesempatan itu. Nah, ini juga cukup relevan ya dengan tema kita hari ini ya, bahwa memang saya mungkin di sesi ini saya pengen berbagi juga ya gambaran mengenai gimana sih kalau kuliah pasca sarjana itu setelah lulus S1, gimana sih kalau memutuskan untuk kerja dulu gitu, dan mungkin nanti juga bisa aja kan dua-duanya kerja sambil kuliah gitu kan. Dan saya juga nanti terakhir mau share tools atau mungkin juga framework begitu ya, ini harus ngapain gitu ya dengan di antara kegalauan ini gitu kan. That's why agendanya mungkin saya akan pertama bahas mengenai perkembangan karir gitu ya. Jadi orang itu perkembangan karirnya gimana sih gitu ya, usia sekian ngapain, usia sekian ngapain gitu. Kemudian setelah itu kalau kerja dulu gimana, apa yang harus dipersiapkan. Kemudian kalau kuliah dulu gimana, terus kerja sambil kuliah gimana, terus terakhir ikut piye gitu ya, apa yang harus dilakukan berikutnya gitu. Nah, sebelum itu saya minta teman-teman untuk coba di-scan dulu, diambil handphonenya. Kalau yang online di laptop lebih enak gitu ya. Tapi kalau yang di handphone boleh, ini saya akan ketik ya. Jadi di kolom chat gitu ya, bahwa silakan teman-teman masuk www.menti.com ya, kemudian masukin kodenya 4922
2473. Or yang online di laptop bisa aja langsung scan barcode-nya. Ayo, silakan dijawab pertanyaan di situ. Ada sedikit pertanyaan, nggak banyak, tidak seperti ujiannya Mas Willy gitu ya. Apa namanya? Sedikitlah mengenai mengenai kuliah dulu atau kerja dulu. Ini by the way ini ada juga dalam tanda kutip penyusup ini, saya ngeliat peserta ini ada Mas Anif gitu ya. Selamat datang Mas Anif. Ini rekan kita juga ini, salah satu dosen di Undip Semarang. Kok Undip? Mana? UNES. UNES, iya. Ini kayaknya Halo, kan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arif. Waduh. Ya, selamat pagi. Ini maaf, makasih ya, ngasih informasi juga untuk ke mahasiswa saya. Oh, Wis. menarik. Ya, semoga bermanfaat Pak Anif. Oke, makasih ya. Maaf kalau nyolong-nyolong. Enggak apa-apa. Oh, Nanti boleh kalau mau share loh, Mas. Siap. Oke, silakan teman-teman boleh di-scan barcode-nya. Masukin atau masuk ke menti.com. Saya coba lihat di sebelah ya, apakah sudah ada yang masuk. Oh, sudah ada. Siap. Saya coba stop share dulu. Saya akan share apa yang terjadi di sebelah. Sebentar. Oke. Oh, sudah ada 14 orang yang sudah mengisi. Ya, ini dia hasilnya. Ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke situ, ada pertanyaan setelah lulus 1 mau kerja dulu atau kuliah lagi. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke. So far puncak klasmen itu sebagian besar orang, 7 orang bilang mau kerja dulu. Oke. Kemudian 5 orang bilang kuliah lagi lah, gitu ya. Kemudian yang 3 kerja sambil kuliah. Oke. Atau mungkin kalau misalkan variabelnya ditambah nikah gitu, kayaknya hasilnya bisa berbeda. Nikah terus ya. Ya nanti kita bisa ngobrolin soal pernikahan di lain waktu ya Mas Yudi ya. Mungkin kita bikin sesi lagi satu ya. Saya kebetulan juga ada rencana untuk bikin program pendidikan pranikah nih gitu ya. Jadi barangkali nanti kita bisa kerjasama ya Mas. Oke, berarti 7 orang ya kerja dulu, 5 orang kuliah lagi, 3 orang kerja sambil kuliah. Nah, ada pertanyaan berikutnya, yang kedua itu adalah apa alasan memilih itu? Coba teman-teman bisa next gitu ya di pertanyaan. Silakan coba diketikkan. Kalau yang kuliah lagi alasannya apa? Kalau yang mau kerja dulu alasannya apa? Dan kalau yang kerja sambil kuliah alasannya apa? Ya, kalau ada yang mau nikah dulu ya nggak apa-apa, tuliskan aja nikah alasannya apa. Gitu ya. Coba boleh share gitu kan. Di sini anonymous, jadi tidak diketahui itu punya siapa. Jadi feel free teman-teman kalau mau menuliskan alasannya. Saya pengen tahu dulu dari teman-teman kayak gimana. Atau barangkali ada yang mau share langsung boleh. Bisa di unmute gitu ya. Nah ini udah ada masuk satu. Ingin langsung kuliah karena kalau kerja dulu takut nggak jadi kuliah lagi. Oke. Make sense juga. Ya, jadi kalau kerja dulu nanti mungkin sudah sering dapetin dapat uang begitu ya. Jadi kadang kuliah nanti dulu lah gitu ya. Nah, itu juga pertimbangan saya juga ya. Apalagi dengan kondisi saya yang sudah bekerja gitu ya. I will take a job after graduate because in need money. Oke. Kerja dulu biar connect antara nanti yang dipelajari dengan yang terjadi di lapangan kerja sesungguhnya. Kuliah dulu karena ingin menjangkau karir yang lebih profesional dengan ilmu yang lebih proper. Oke. Menarik beberapa ya. Saya jadi tadi balik lagi tadi bahwa memang ada beberapa considerations yang harus kita take gitu ya sebelum memutuskan itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Oke, thank you teman-teman. Kerja dulu untuk pengalaman yang menunjang. Oh banyak juga ya. Saya mau meningkatkan skill, pengalaman, dan pengetahuan sehingga saya dapat bekerja dengan baik dengan hal yang saya dapatkan. Belum lagi saya takut kalau semangat belajar saya hilang kalau bekerja dulu. Oke.
karena terbatasnya skill yang dimiliki masih ingin mempelajari skill dan soft skill yang lain. Mungkin ini kuliah dulu ya. Kerja karena sandwich generation. Oke. Kerja. Nah, tuh teman-teman tahu ya sandwich generation itu apa? Kalau yang belum tahu, jadi sandwich generation itu adalah generasi di mana dia harus juga menanggung biaya ataupun juga biaya begitu ya untuk menghidupi orang tuanya juga gitu ya, untuk menghidupi bukan hanya keluarga intinya juga tapi orang tuanya, mungkin juga kakak adiknya Adik-adiknya gitu ya. mungkin yang perlu support. Betul, sandwich generation seperti itu. Kerja karena persiapan studi lanjut juga butuh dana yang tidak sedikit, menghindari nyinyiran tetangga juga kan. Oke, iya nih gitu kan, nganggur mulu gitu kan, nggak kerja gitu. Kerja sambil kuliah karena sambil menyelam minum air sehingga bisa belajar tapi juga bisa menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Siap. Mantep banget, terima kasih teman-teman yang sudah share gitu ya. Apa namanya? Kita coba lanjut dulu ke materi berikutnya, materi yang sudah saya siapkan ya. Jadi memang tadi ada beberapa orang juga mostly milih kerja dulu begitu ya. Apa namanya? Tapi ada juga yang kuliah dulu, ada juga yang kerja sambil kuliah. Nah, waktu itu saya lupa ya, mungkin tahun beberapa bulan belakang lah. Saya sempat bikin survei kecil-kecilan di Instagram saya. Ya meskipun nggak banyak ya, pesertanya waktu itu 125 gitu ya. Kalau teman-teman saat ini gitu kan di tengah pandemi waktu itu apa namanya, waktu lagi pandemi gitu ya, harus milih antara kerja atau kuliah lagi gitu ya, mau milih mana? Memang hasilnya tidak jauh berbeda dari hasil teman-teman ya. 62% memilih kerja, 38% kuliah lagi. Alasannya beberapa, ini yang kerja dulu, baru lulus kuliah gitu ya, jurusan lulus pandemi ini sangat sulit gitu ya, dan kemudian dia harus juga apa namanya, dia anak pertama dari 3 bersaudara gitu ya, ekonomi keluarga lagi kacau, ini juga sandwich generation gitu ya. Jadi dia harus juga menanggung apa namanya, beban biaya keluarganya. Nah, kemudian ada yang memutuskan untuk kuliah lagi alasannya karena bukan menyempurnakan kerja, tapi melanjutkan S2 bukan hanya sekedar gengsi atau gelar semata ya, tapi memperdalam ilmu pengetahuan, sekaligus menambah peluang untuk menjadi profesional di bidangnya. Saya notice ada teman-teman yang juga mention soal profesional. Nah, kurang lebih mungkin trennya masih sama ya, di mana teman-teman memilih untuk kerja dulu, tapi instead of kuliah dulu gitu ya. Nah, apa namanya, memang ini hal yang tidak mudah ya, bahwa kita dihadapkan pada situasi yang dimana kita harus memilih antara A atau B atau bahkan A dan B. Tapi dari sisi psikologi ada sebuah teori perkembangan karir gitu ya. Kalau teman-teman mungkin bisa googling, ada pelangi karir gitu ya. Itu pencetusnya adalah Donald Super. Ini teori lama, tapi saya pikir mungkin somehow masih juga bisa kita jadikan acuan begitu ya. Jadi kalau teman-teman kita lihat di sini gitu ya, usia 0 sampai 14 tahun itu usia tumbuh begitu ya. Setelah itu usia remaja 15 sampai 25 tahun, yang mana saya juga percaya kayaknya sebagian besar teman-teman ada di sini, itu usia eksplorasi. Di mana teman-teman mulai mempertanyakan juga bukan hanya karir ya, tapi juga diri teman-teman. Saya ini siapa sih gitu ya? Saya tuh hidup mau kemana sih gitu ya? Apa sih yang saya cari? Nah itu fase-fase eksplorasi. Termasuk juga di dalam karir. Apakah mau kuliah dulu lah atau mau kerja dulu lah gitu ya. Apa namanya? Kemudian kalau udah naik ke atas 26 sampai 45 tahun udah mulai fase establishment, di mana mungkin sudah mulai melihat bahwa oh kayaknya saya passion-nya di sini. Oh, saya apa namanya? Ini nih field yang mau saya tekuni sampai nanti gitu. Nah, mungkin apalagi kalau kita berbicara soal generasi Z gitu ya. Karena saya juga sekarang bekerja di startup gitu. Apa namanya? Saya melihat banyak sekali generasi Z itu memang benar-benar berpindah-pindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat kerjanya ya. Even ada yang kadang membuat kami di HR itu geleng-geleng kepala adalah orang baru masuk kerja di sekarang nih ya, misalkan hari Senin gitu ya dia masuk kerja, terus Selasanya dia resign. Ya opo rek gitu kan, baru loh 1 hari dia Selasanya resign gitu ya. Atau ada juga yang 7 hari, baru 7 hari dia resign.
gitu ya. Jadi macam-macam alasannya. Bisa jadi karena misalkan dia lagi daftar di 2 tempat gitu ya, ternyata yang diterima tempat ini duluan, coba dulu. Ternyata yang sana menerima gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, itu jadi sebuah tren di kalangan para generasi Z gitu ya, untuk pindah-pindah tempat kerja. Well, at some point mungkin buat dari perspektif yang generasi Z, yes, mungkin kalian punya kapabilitas yang baik begitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi psikologi kalian sedang bereksplorasi juga. Apa sih yang benar-benar saya cari? Apa sih kayak gimana sih ke depan karir saya dan lain sebagainya. Nah, semua itu termasuk juga apakah kuliah atau kerja lagi, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya di sini ada environmental determinants. Misalnya tentang apakah ada nih lapangan kerjanya. Teman-teman mungkin jurusan apa di sini, katakan sastra begitu ya. Mungkin mempertanyakan apa ada nggak sih gitu kan lapangan kerjanya gitu ya. Kira-kira dibutuhkan nggak dengan jurusan ini dan lain sebagainya. Ada juga situational determinants, misalnya karena sosial ekonomi tadi ya, bahwa memang butuh cari uang dulu gitu ya untuk keluarga gitu kan, sehingga yang dicari ya uang dulu gitu. Atau misalkan dia diterima di tempat kerja, kemudian dia bisa pindah ke tempat kerja yang lain, bisa aja karena memang tempat kerja yang baru gajinya lebih tinggi. Meskipun tidak selalu menjamin bahwa gaji lebih tinggi itu lebih bahagia. Karena kalau kita bekerja, itu bukan hanya soal gaji ternyata, tapi soal lingkungan. Apakah lingkungan tempat kerja itu toksik atau tidak? Apakah punya teman yang suportif atau tidak? Kemudian ada juga faktor yang menentukan adalah personal determinant. Ini bisa jadi biologis maupun psikologi, gitu ya. Misalnya bahwa, oh saya lebih kayaknya orangnya suka belajar gitu ya, mau lanjut kuliah dulu gitu. Or misalnya saya orangnya, aduh harus ketemu orang nih gitu kan, sangat ekstrovert misalnya begitu ya, dan enjoy gitu kan ketemu sama banyak orang misalnya, kemudian akhirnya memutuskan bekerja dulu, bisa juga seperti itu. Nah, ini beberapa faktor dan juga teori perkembangan karir dari Donald Super gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail di sini fasenya teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman juga mulai merasa ya nanti gitu ya, one day mungkin teman-teman akan mulai mengurangi waktunya untuk melakukan hobi dan juga mulai memverifikasi nih pilihan-pilihan pekerjaan saat ini ada apa aja, ya kan? Kemudian mulai getting started in a chosen field, ya mungkin habis ini teman-teman mulai oke lah kita mulai coba why not gitu kan, kita let's give it a try gitu. Kemudian learning more about opportunities gitu ya. Tadi kalau saya juga ada fase itu juga di mana ternyata ada juga kesempatan datang dan juga developing a realistic self concept. Nah, ini yang juga butuh waktu, right? Bahwa pertanyaan sekarang lah kayak sesimpel bahwa who am I? Teman-teman tanya ke diri teman-teman, who am I? Saya ini siapa? Wah, itu kan jawabannya bisa banyak banget tuh. Itu juga ada self concept di situ, ada self esteem di situ, apalagi ya, efikasi di situ, self confidence segala macam lah. Itu pertanyaan tentang self itu terjadi khususnya di masa-masa adolescence, masa-masa teman-teman ini. Dan tidak jarang juga early adulthood juga masih berbicara soal self juga gitu. Jadi menurut saya justru malah juga itu pertanyaan yang terus-menerus harus kita ajukan ke diri kita sehingga itu bisa jadi somehow kompas kita untuk mengarahkan kita ke depan nanti seperti apa. Nah, itu mengenai teori perkembangan karir gitu ya. Jadi dia teori lama tapi mungkin somehow bisa ngasih gambaran lah kira-kira fase kita semua sekarang lagi ada di mana. Apalagi dengan perkembangan saat ini gitu ya, mungkin dia tidak relevan lagi. Misalkan bisa aja ada orang yang udah 40 tahun tapi dia masih bereksplorasi gitu ya. Atau misalkan kita lagi pendiri KFC gitu ya. Dia kan ternyata bisa terkenal itu ketika umurnya udah 60 tahunan gitu. Nah, itu mungkin sedikit outlier gitu ya. Tapi mostly orang-orang akan juga punya fase yang tadi saya sudah jelaskan. Gitu.
Kemudian kalau kita masuk, kemudian ada teman-teman tadi kan banyak kan memutuskan untuk kerja dulu. Oke, sekarang kita pakai perspektif kalau kita kerja dulu. Habis lulus kuliah mau kerja dulu, and then apa yang harus dipersiapkan? Ya, yang perlu dipersiapkan adalah mungkin ada tugas teman-teman yang belum lulus mau lulus gitu ya. Yang harus dipersiapkan adalah yuk asah skill teman-teman. Wah ini wajib, wajib banget, wajib main lah gitu ya. Bahwa asah skill bukan hanya belajar, bukan hanya belajar di mata kuliah yang ada gitu ya, tapi melalui organisasi, melalui apa kegiatan volunteering gitu ya. Dan itu yang juga menjadi nilai plus buat teman-teman kalau teman-teman nanti ternyata eventually akan daftar kerja. Organisasi, volunteering, teman-teman ikut kursus misalnya di luar yang apa namanya di luar jam kuliah, kemudian ikut webinar kayak gini gitu ya, itu jadi nilai plus. Bukan hanya ketika teman-teman mau kerja lagi, tapi kalau teman-teman mau kuliah lagi, apalagi daftar beasiswa, itu juga menjadi satu consideration bahwa apakah teman-teman mengembangkan soft skill di luar dari skill yang teman-teman dapatkan di bangku kuliah. Kalau kita coba tarik ke belakang 2 tahun yang lalu gitu ya, ada report dari World Economic Forum gitu ya, The Future of Jobs. Dia berbicara di tahun 2025 gitu ya, pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang akan meningkat dan pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang akan mungkin hampir tidak ada atau hilang gitu ya. Di sini kita lihat bahwa mostly pekerjaan-pekerjaan administratif yang apa namanya yang accountant gitu ya, itu mostly akan hilang karena digantikan oleh teknologi gitu ya, dengan segala macam teknologi yang ada, disrupsi yang ada. Sekarang startup meskipun startup juga mulai collapse gitu ya, tapi menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak ada gitu ya, data analis gitu ya, big data spesialis dan lain sebagainya. Yang mungkin kalau kita lihat skill pekerjaan-pekerjaan ini mungkin apa namanya, kalau kita ngelihat jurusan di universitas sekarang mungkin tidak semuanya bisa ada gitu ya. Memang ada jurusan big data gitu ya, atau jurusan apa misalnya di Indonesia khususnya gitu ya, jurusan artificial intelligence itu kan nggak ada. Nah ini bisa didapat apa namanya kalau kita mau meningkatkan skills misalnya apa ya itu tadi ikutan pelatihan, volunteering dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa skills yang akan apa ya akan dituntut di tahun 2025 gitu ya. Pertama itu adalah analytical thinking dan innovation. Ini akan lebih bisa kita asah kalau kita tetap aktif gitu ya di menambah porsi belajar kita bukan hanya dari mata kuliah yang ada tapi juga melalui organisasi. Active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, and initiative, leadership dan social influence. Ini juga lagi-lagi ya didapat di organisasi, di volunteering. Teknologi use, monitoring and control, teknologi design and programming, resilience, stress tolerance, dan flexibility. Ini bagian dari psikologinya ya. Kemudian reasoning, problem solving, dan ideation. Saya apa ya, melalui beberapa fase, apa ya, kerja di beberapa tempat dan saya setuju dengan skill-skill ini. Saya melihat bahwa orang-orang yang kemudian, apa namanya, sudah masuk di dunia kerja gitu ya, yang kemudian ternyata tidak bisa mengembangkan skill-skill ini, mereka mungkin akan lebih lambat dibandingkan orang-orang yang punya skill-skill ini. Analytical thinking, apa critical thinking, apa leadership, resilience, stress tolerance, apalagi dengan tuntutan pekerjaan yang sangat cepat di sekarang ini gitu ya. Sehingga perlu sekali kita coba mengembangkan skill-skill ini. Selain itu juga ada dari McKinsey gitu ya, ini beberapa contoh skill yang memang apa namanya kita lihat ya menjadi fondasi bagi kita that will help citizens thrive in the future of work gitu.
Dari kognitif, tadi ada critical thinking, interpersonal, self leadership, digital, gitu. Nah, ini semua harus juga kita apa ya, bekali diri kita gitu kan dengan beberapa skill-skill ini. So, saya pikir selagi masih muda teman-teman, selagi masih ada di bangku kuliah, selagi masih belum banyak tanggungan gitu ya, belum banyak apa namanya, mungkin belum berkeluarga gitu ya, nggak ada salahnya teman-teman mulai berinvestasi terhadap diri teman-teman juga untuk meningkatkan skill gitu. Tadi pasti yang utama adalah teman-teman yang sudah ikuti yaitu bahasa Inggris. Itu udah wajib banget di masa sekarang ini, udah nggak bisa ditawar lagi. Itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat wajib kalau kita mau thrive di apa namanya, pekerjaan gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau teman-teman udah menyiapkan skill-nya, kalau teman-teman udah memutuskan untuk mau kerja dulu, ya cari kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Teman-teman tinggal cari kerja, kalau mau cari kerja ya udah bisa misalnya di LinkedIn atau di Kaliber atau di website-website penyedia lapangan pekerjaan lainnya gitu ya. Perbaiki profilnya gitu ya, masukin sertifikat-sertifikat yang mungkin teman-teman dapatkan, masukin pengalaman berorganisasinya di situ, itu menjadi nilai plus tersendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman mau meng-create lapangan pekerjaan sendiri, bisa silakan ya berentrpreneurship begitu ya. Apa namanya, pahami pasarnya, segmennya apa gitu, niche-nya, market-nya jelas, siapa yang mau disasar, apakah ya teman-teman yang lebih tahu lah gitu ya. Eee, Kalau bisa yang memang benar-benar menjawab, itu berangkat dari sebuah masalah yang ada di masyarakat gitu ya. Kalau kita ambil contoh misalnya, kenapa Gojek itu ada, itu kan kalau berdasarkan ceritanya Nadiem Makarim kan, dia, apa, memerlukan layanan itu gitu kan, layanan Gojek, layanan ojek, ketika misalkan dia harus mengunjungi klien-kliennya. Waktu itu dia masih kerja di, saya lupa ya, McKinsey atau BCG ya, aku lupa ya, sebuah konsultan gitu kan. Di Jakarta dengan kemacetan yang ada, kalau pakai mobil nggak akan sampai tepat waktu, butuh Gojek, ya butuh ojek, tapi waktu itu ojeknya jauh gitu ya, harus jalan dulu, nah dia butuh aplikasi itu. Itu menjawab, kebutuhan, masyarakat, gitu. Karena itu satu bisa jadi titik awal teman-teman kalau mau meng-create pekerjaan sendiri. Jadi, mumpung masih muda, tidak ada salahnya kalau mau mencoba bikin pekerjaan sendiri, just do it. Berbeda mungkin pertimbangannya kalau udah kayak saya gitu ya, apa namanya, sudah berkeluarga, sudah punya anak begitu ya, harus juga memikirkan selain juga keberanian, tapi juga ada financial, apa ya, financial aspek yang harus juga saya pertimbangkan, gitu. Jadi kalau teman-teman masih muda, hajar aja dulu, gitu ya. Selama itu baik, selama itu tidak melanggar norma-norma dan agama, hajar aja dulu. Nanti kita akan belajar seiring berjalannya waktu, gitu ya. Karena apa? Karena kalau sudah masuk di dalam pekerjaan, background pendidikan kita itu nggak really matter kok, seriously gitu ya. Mmm, Ketika kita sudah masuk di dalam pekerjaan, mau meng-create pekerjaan atau mau, bahkan sekarang itu kalau nyari kerja itu kadang nggak begitu penting background pendidikannya apa, tapi ya itu pengalaman misalnya volunteering-nya dan sebagainya gitu. Kalau apalagi kalau udah masuk di dunia kerja, background pendidikan nggak begitu dipentingin, gitu ya. Di dunia saya HR misalnya, banyak sekali orang-orang yang background pendidikannya tidak berhubungan sekali dengan orang gitu ya, bukan psikologi, bukan apa, bukan pendidikan, bukan social work, bukan apalah gitu ya, tapi dia bisa thrive di HR gitu loh. Dia bisa tetap eksis di dunia HR gitu ya. Karena baik lagi tadi, oke, apa ya, kalau kata Cak Nun itu, kita kuliah itu apa ya oke lah secara idealis kalau misalnya ternyata bisa kita kemudian dapat ilmu pengetahuan gitu ya, apa namanya, yang memang bermanfaat gitu ya. Tapi ada juga aspek realistisnya, misalnya bahwa, oh iya kalau kita kuliah dapat ijazah, itu bisa bantuin orang tua sehingga kita bisa cari kerja gitu ya. Pada intinya kan kita akhirnya ke situ juga gitu ya. So, apa namanya,
background pendidikan kita tidak menentukan sekali terhadap masa depan kita di dunia karir. Yang menentukan masa depan kita di dunia karir adalah performance kita. Kita bisa nggak sih kerja di situ dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan apa namanya skill-skill yang harus dikuasai selama bekerja gitu ya. Jadi ini yang kemudian menentukan apakah kita bisa thrive atau tidak. Saya tahu karena memang kerjaan saya ngurusin performance orang, gitu kan, learning and growth. Jadi saya ngukur ini orang perform nggak selama 1 tahun ini. Kalau perform ya oke kita promosi, kalau enggak ya nanti dulu gitu. Jadi itu yang menentukan. Kemudian kalau benefitnya apa sih kalau kerja dulu? Tadi juga sudah ada yang mention ya bahwa kita akan experience how the world works, yang mungkin tidak sesuai dengan textbook yang ada, gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak tercover di dalam textbook, tidak tercover di dalam bangku-bangku kuliah, tapi itu ada di luar sana gitu ya, di dunia nyata gitu. So kalau kita ngelihat mungkin saya sedang tidak memperbandingkan antara teori dan praktek gitu ya, tapi mungkin ketika kita terjun ke lapangan gitu ya, mungkin textbooknya bilang A ke B itu satu garis lurus, tapi ternyata A ke B itu prakteknya banyak sekali gitu ya, melewati banyak rintangan, belok sana, belok sini gitu ya, kanan kiri sampai kemudian kita bisa sampai ke B. Nah itu kalau kita kemudian kerja dulu, kita akan belajar benar-benar di lapangan. Oke, kita belajar dari benar-benar real life, apa yang perlu kita lakukan ketika sudah berada di kondisi itu. Itu soal kerja dulu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau kuliah lagi gitu ya, yang harus dipersiapkan adalah tentu adalah fundingnya. Tadi juga beberapa kali di-mention ya, uangnya dari mana? Bisa dari nabung gitu ya, tabungan kita gitu ya, bisa jadi scholarship gitu ya. Mungkin banyak juga yang sudah share mengenai gimana caranya dapat beasiswa dan sebagainya. Kalau udah itu, ya udah, kalau udah akhirnya kuliah lagi, beresin tuh studinya. Nanti ada fase di mana teman-teman ketika lagi kuliah, terus kemudian ngelihat tetangganya atau teman-temannya yang sudah kerja dulu, itu kayak wah enak ya kerja ya gitu ya, nggak perlu baca-baca jurnal lagi gitu, nggak perlu belajar lagi, tapi tinggal kerja gitu ya. Ada fase di mana teman-teman merasakan hal itu gitu, tapi tetap stay fokus saja gitu ya, karena ya itu sudah yang teman-teman sudah ambil, sudah putuskan. Bedanya adalah mereka sudah lebih dulu mencari uang begitu ya, teman-teman masih harus belajar lagi gitu. Ingatlah bahwa time zone orang beda-beda, right? Ini yang juga harus kita pahami betul. Sesi ini tidak bermaksud untuk menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk ya. Tapi ini untuk membantu teman-teman dan juga memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu punya kisah dan perjuangannya masing-masing. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ya, orang yang kemudian memutuskan kerja dulu, oke, punya pertimbangan sendiri. Orang yang kemudian kuliah dulu punya pertimbangannya sendiri, right? Jika kalau teman-teman lagi kuliah kemudian melihat orang lain lebih enak karena dia lebih kerja lebih dulu, that's okay, that's totally fine. Karena mereka juga punya time zone-nya sendiri, mereka punya pertimbangannya sendiri. Teman-teman juga begitu, right? Bedanya mungkin nanti adalah ketika teman-teman kuliah dulu, teman-teman akan merasakan advanced way of thinking. Karena ini konteksnya adalah kuliah ke luar negeri gitu ya. Satu hal yang kemudian saya dan juga mungkin beberapa kali disampaikan oleh beberapa orang bahwa yang membedakan orang kuliah ke luar negeri dengan orang yang mungkin tidak kuliah atau mungkin juga kuliah di dalam negeri itu adalah cara berpikir. Semua orang bisa dapat knowledge yang sama. Teman-teman yang di dalam negeri pun juga bisa akses jurnal yang sama, gitu ya. Tidak ada bedanya. Tapi yang kemudian diasah sekali adalah cara kita berpikir, cara kita memecahkan masalah, gitu ya. That's why kemudian di situ sangat penting, misalnya adalah critical thinking. Saya ingat banget ketika saya kuliah di jurusan saya psikologi pendidikan,
Itu tugas pertama saya ketika baru nyampe Inggris, terus kemudian masuk kuliah, tugas pertama saya adalah saya diminta untuk mengkritisi jurnal ilmiah. Sedangkan di Indonesia, jurnal ilmiah itu kan menjadi sebuah sumber yang ya kalau kalau dalam agama itu paling tinggi Al-Qur'an gitu ya. Tapi kalau dalam dunia akademisi kan paling tinggi jurnal ilmiah. Sedangkan kita harus mengkritisi itu. Di Oppo kita di Indonesia tidak dibekali itu. Di Indonesia kalau udah ngutip jurnal ilmiah wah sudah paling dewa lah ya, gitu ya, udah ini jurnal ilmiah gitu ya. Apalagi kalau udah apa namanya pakai bahasanya Mas Bildi gitu kan. Ini jurnalnya udah masuk Scopus nih gitu ya. Wah itu udah paling dewa tuh gitu ya. Tapi di sana diminta untuk mengkritisi itu. Karena memang itu yang diasah gitu ya. Kalau kita bikin makalah di luar negeri gitu ya, kalau hanya deskripsi aja, oke pengertiannya ini, kemudian ini jenis-jenisnya, apa namanya, ini aplikasinya, wah nggak akan bisa dapat A, gitu ya. Tapi ketika kita harus membuat essay, membuat makalah dengan critical thinking, bagaimana bahwa apa namanya prinsip dasarnya adalah tidak ada kebenaran yang absolut gitu ya. Kita membandingkan ada riset ini segala macam gitu ya, di mana mungkin miss-nya segala macam itu most likely akan dapat nilai yang bagus, dapat A gitu ya. Karena memang critical thinking kita diasah di situ. Cara kita berpikir, cara kita melihat satu hal itu benar-benar diasah. Instead of hanya misalnya deskripsi. Instead of hanya misalkan baca, kemudian copy, kemudian kita sajikan. Gitu. Nah itu apa namanya mungkin yang paling signifikan ya dari benefit dari kalau kita mau kuliah lagi. Baik. Nah kalau kerja sambil kuliah gimana? It's okay, fine. Saya juga apa namanya menemui beberapa orang karena saya di BPJS Ketenagakerjaan juga ngurusin soal beasiswa di kantor, baik sehingga dan di situ ada beasiswa dalam negeri di mana dia harus kuliah tapi tetap sambil kerja, gitu kan. Yang harus kemudian dipersiapkan adalah ya make sure bahwa kalian bisa manage your time well, gitu ya. Kehidupan teman-teman, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, gitu ya, studinya harus benar-benar di-manage sebaik mungkin, gitu ya. Kurang-kurangin pakai skala prioritas, kurang-kurangin hal-hal yang mungkin tidak relevan. Mungkin sudah tidak ada apa ya, tidak ada masanya lagi teman-teman bisa nongkrong lama-lama gitu. Ya mungkin 1-2 kali bolehlah gitu ya sebagai self reward, tapi tidak ada masanya lagi nongkrong gitu ya di angkringan lama-lama gitu. Apa namanya sama teman-temannya gitu kan ketika teman-teman sudah komit untuk kuliah sambil kerja gitu. Kalau memungkinkan kuliahlah yang juga mendukung pekerjaan ataupun juga dua-duanya saling mendukung. Jadi misalnya nanti teman-teman bisa bikin tesis apa namanya ngambil dari sampel di tempat kerja gitu. Or yang memang sesuai dengan apa yang dikerjakan saat ini. Boleh aja nggak sesuai tapi itu butuh apa ya keahlian ekstra di mana teman-teman harus memisahkan. Oke, ini lagi konteksnya kerjaan. Oke, ini lagi studi teman-teman yang ingin teman-teman apa namanya dalami gitu ya. Karena apa namanya ya kalau saling mensupport kan enak ya. Tesisnya lebih enak, ambil penelitiannya enak gitu ya dari apa yang dikerjakan sehari-hari bisa langsung diterapkan lah gitu ya. Sehingga benefitnya adalah bahwa hopefully teman-teman kalau misalnya kerja sambil kuliah, benefitnya bisa mengintegrasikan nih teori ke dalam prakteknya. Idealnya kan seperti itu ya. Teori dan praktek ini saling beriringan, saling berpegangan, dan itu menjadi sebuah pembelajaran, gitu ya. Mungkin teorinya udah out of date, gitu ya. Sedangkan prakteknya sudah lebih advance. Nah, teman-teman bisa mengkolaborasikan itu menjadi sebuah pembelajaran. Bisa jadi apa namanya praktek yang ada di lapangan itu kemudian melengkapi teori yang ada. Begitupun juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi tidak selalu teori itu kemudian mendefine practice, tapi seringkali juga practice mendefine teori, gitu kan. Kalau misalkan ikut mata kuliahnya Mas Wildi di metode penelitian gitu ya, kalau misalnya kuantitatif apa namanya research gitu ya kan teori
yang menentukan praktisnya gitu ya. Tapi kalau kualitatif kan kebalikannya gitu ya. Dari lapangan apa yang terjadi nih gitu kan kemudian disintesis menjadi sebuah teori. Nah, hopefully kalau teman-teman bisa kerja sambil kuliah itu akan bisa mengintegrasikan kedua hal ini. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya gimana? Ini udah ada nih. Tadi saya udah share nih. Kalau kerja dulu gimana? Kalau kuliah dulu gimana? Kalau kuliah sambil kerja gimana? Terus kudu piye? Gitu kan? Bingung kan gitu kan, bukannya tambah clear malah saya tadi share tambah bingung juga gitu kan. Iya juga ya gitu kan, apa yang dikatakan Mas Cesar ya benar juga ya gitu. Tadinya mau kerja dulu, oh iya ya, bisa juga kuliah dulu gitu ya. It's okay, tidak perlu khawatir sekali gitu ya. Ada satu metode yang juga ini metode di dalam coaching juga ya. Ada ini singkatannya adalah GROW ya. Teman-teman boleh juga self coaching juga terhadap diri sendiri gitu ya. Coba nanti setelah ini coba refleksi gitu ya, merenungi gitu ya. Yang pertama adalah goal. Goalnya apa? Yang kedua R-nya adalah reality. Sekarang itu kayak gimana kejadiannya? Apakah misalnya teman-teman udah punya uang? Apakah misalnya teman-teman udah dapat beasiswa? Apakah misalnya teman-teman sudah tahu sekarang ini ada nggak tanggungan yang harus teman-teman biayai gitu ya? Kemudian options, pilihannya ada apa aja sekarang gitu ya? Oh ada nih kira-kira aku bisa dapat beasiswa. Oh ada nih gitu kan ngasih kesempatan untuk kerja dulu gitu ya. Kemudian terakhir will, bukan will dia, tapi will Kemauan. keinginan gitu. Ya. Ya, kemauan gitu ya. Setelah itu nanti mau ngapain gitu ya. Nah, pakai metode ini aja grow gitu ya. Kita masuk ke yang pertama adalah goal gitu ya. Mungkin dari sini beberapa pertanyaan ini teman-teman coba tanyakan ya ke teman-teman bahwa apa sih yang teman-teman ingin capai di karir gitu ya. Kalau kita ngelihat 5 tahun ke depan gitu ya. Apa yang kira-kira coba bayangkan teman-teman 5 tahun ke depan teman-teman pengen lakuin apa tuh? Or kalau misalkan tarik jauh ke depan lagi misalnya pertanyaannya bahwa kalau nanti teman-teman udah meninggal nih gitu ya, udah dipanggil sama Allah gitu ya. Teman-teman ingin dikenang sebagai apa? Gitu. Itu goal. Mulai dari sana. Terus kenapa itu penting? Oke, misalnya teman-teman mau jadi profesional gitu ya, menjadi expert di bidang itu. Terus coba tanyain, kenapa itu penting? Apa yang membuat itu penting? Apakah misalnya ya karena dengan begitu saya bisa misalnya bermanfaat buat orang lain. Karena dengan begitu saya bisa misalnya menjadi orang kaya. Kan nggak masalah kan jadi pengen jadi orang kaya gitu ya, asalkan memang kayaknya berkah gitu ya. Itu mulai dari sana. Start with kalau bahasanya Stephen Covey itu start with the end in mind ya. Aku lupa deh, 7 habit itu. Jadi mulai dari goal-nya apa? Mulai dari sana. Kalau bisa goal-nya pakai metode SMART, right? SMART itu ya singkatan lagi, spesifik, jelas dan terdefinisikan dengan baik. Gitu. Measurable. Kriterianya apa? Kalau teman-teman mencapai goal itu, mencapai target itu. Misalnya, definisi saya menjadi profesional atau definisi saya menjadi expert di bidang itu adalah saya sudah bisa menerbitkan 5 buku misalnya. Itu kan jelas. Ukurannya jelas. Gitu ya. Achievable, mungkin untuk dicapai gitu ya. 5 tahun ke depan harus juga realistis ya. Berikutnya ya. Kemudian ngelihat dengan sumber daya yang ada gitu ya. Dan terakhir ya time bound. Tadi misalkan coba 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu ya. Coba dirumuskan ke depannya mau ngapain. Itu dari goal. Kalau udah ketemu nih, teman-teman mau ngapain ke depan, apa yang dituju, mulai masuk ke R berikutnya, yaitu reality. Sekarang ini gimana? Coba tanyakan hal-hal ini ke dalam diri teman-teman sendiri. Bagaimana situasi yang terjadi saat ini?
aku sekarang masih kuliah. So apa namanya, posisiku sekarang masih kuliah, aku dibiayai orang tua misalnya, saya dapat beasiswa, atau misalkan sekarang saya sudah lulus, saya posisinya udah nyambi bekerja part time begitu, misalkan begitu. Kemudian hambatannya apa aja sih, gitu kan, yang saat ini sedang dihadapi? Oh, saya nggak punya uang nih, gitu kan. Oh, saya nggak punya tabungan. Apa yang dikhawatirkan? Kemudian kalau mau lebih dalam lagi, apa sih prinsip hidup Anda gitu ya? Apa prinsip hidup teman-teman semua? Misalnya begini, apa namanya? Ada orang yang juga berprinsip bahwa oke, saya tidak mau apa misalnya kuliah misalnya dengan biaya sendiri. Itu prinsip, bisa juga gitu kan. Atau saya nggak mau merepotkan orang lain. Sehingga kalau saya kuliah sendiri, kalau saya mau kuliah, so saya harus nabung dulu. Misalnya begitu. Itu prinsip. Karena apalagi kalau udah sampai value, udah menjadi prinsip gitu ya. Itu yang kemudian bisa mendrive kita for long term gitu. Karena itu prinsip hidup kita. Setiap orang punya prinsip masing-masing, ya, punya idealismenya masing-masing gitu ya. Tapi itu adanya di dalam apa namanya, kalau pakai terminologinya psikoanalisis gitu ya, unconscious mind gitu, ada di alam bawah sadar kita. Prinsip kita itu apa? Itu kalau udah sampai masuk banget di situ gitu ya, itu lebih bagus. Kalau udah tahu gitu ya, realitinya, kadang itu apa ya, berdasarkan pengalaman saya meng-coaching orang gitu ya, kenapa reality penting itu kadang yang jadi persoalan itu bukan yang muncul di permukaan, bukan apakah kita akan kuliah atau kerja, tapi karena kita belum kenal sama diri sendiri, gitu. Makanya saya sangat suka banget dengan, ada yang orang bilang ini hadis, ada yang bilang bukan gitu ya. Apa namanya? Tolong Mas Yudi koreksi kalau saya salah. Apa sih? Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu gitu ya Mas Yudi ya. Jadi siapa yang kenal sama diri kita, itu akan kenal sama Tuhan kita. Itu sangat sangat relevan juga kalau saya sebagai profesional coach gitu ya, sangat relevan juga gitu ya. Karena saya merasakan betul gitu ya, ketika kita tahu diri kita dengan baik, oh saya tahu apa yang saya mau, oh saya tahu potensi saya, oh saya tahu kelebihan saya. Itu kayak lebih enak kita ngelangkahnya. Oke, karena saya tahu apa yang saya mau, saya tahu kelebihan saya tahu kekuatan saya akan menuju ke sana. Nah, ketika proses menuju ke sana itu kayak saya merasa, ini kalau saya coba refleksi sendiri ya, saya tuh merasa bahwa, oh subhanallah ya, Allah menciptakan kita dengan potensinya masing-masing, setiap manusia punya potensi masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, sebenarnya udah ada jalannya gitu, Allah udah ngasih tahu, hanya aja kadang kita nggak kenal sama diri kita. Kalau kita kenal sama diri kita, oh aku tahu nih, aku mau ke sana. Mau ke sana, apa namanya, kapan saya ke sana, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Di situ kemudian ada gitu bahwa kayak ya Allah gitu ya, sungguh ada momen di mana kalau saya ya, ada momen di mana bahwa ya Allah, Allah tuh baik banget gitu ya, ngasih potensi ke kita, ngasih ngasih kekuatan ke setiap orang gitu ya. Bayangin kalau semua orang potensinya sama, kekuatannya sama, apa jadinya dunia ini gitu ya. Kita kan diciptakan berbeda-beda dengan kekuatan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing. Ya ikutin aja itu arahnya ke sana. Itu momen di mana saya menyadari bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu sangat-sangat relevan dengan kegalauan kita gitu ya. So, kenali diri lebih dalam, apa namanya, apa sih yang saya mau gitu ya. Banyak kok sekarang tools-tools yang menarik ya, kalau misalkan teman-teman mau berangkat misalnya dari personality gitu ya, teman-teman bisa ambil apa ya, tes di MBTI gitu ya, 16personalities.com gitu. Atau teman-teman mau ngelihat free test untuk ngelihat strength teman-teman di mana, kekuatan teman-teman, itu banyak sekali sekarang tersedia online gitu ya, silakan teman-teman manfaatkan gitu. Itu mengenai reality. Kalau udah tahu sekarang itu apa yang terjadi sekarang, and then option-nya apa?
apa sih prioritasnya sekarang itu? Oh, kayaknya saya harus bantu orang tua dulu deh. Oke, fine. Atau prioritasnya sekarang, oh saya mau belajar dulu deh, gitu kan? Karena saya pengen jadi dosen kayak Mas Wildi. Oke, fine. Gitu. Kemudian pilihannya apa aja? Bahwa oke, bisa nih kayaknya sambil kerja, sambil kuliah gitu ya. Oh, bisa nih saya sambil apa namanya, kebetulan udah ada yang lamar juga gitu ya, dan calon suami mendukung saya untuk lanjut kuliah gitu kan dan siap membiayai gitu kan. Itu juga kan jadi pilihan juga gitu. Kemudian apa konsekuensinya dari masing-masing pilihan itu. Nah, dari pilihan itu mana nih yang paling memungkinkan. Bikin aja kayak kalau misalkan teman-teman harus nulis gitu ya, konsekuensinya plus minusnya apa gitu ya, optionsnya apa gitu. Kalau memang teman-teman ini sendiri, karena begini ya, kalau dalam dalam prinsip coaching itu kadang itu kita harus mengatakan apa yang kita rasa untuk kemudian mengurai benang kusut di dalam pikiran kita. So kalau teman-teman ngerasa, aduh sendirian pusing nih gitu ya, refleksi gitu ya, teman-teman minta orang lain untuk menanyakan pertanyaan ini ke teman-teman. Sesimpel itu aja, gitu kan. Oke, apa prioritas Anda? Dan teman-teman sampaikan, oh prioritasnya sekarang aku ini. Dengan ngomong itu kayak mengeluarkan benang kusut yang selama ini mungkin ada dalam benak teman-teman. Gitu ya. Jadi dari situ kemudian, oh iya ya, saya punya ini gitu kan, saya punya pilihan ini dan segala macam. Itu apa namanya, applied psychology yang dipakai di dunia coaching, dunia counseling gitu ya. So, coba diterapkan aja kalau memang teman-teman sangat-sangat galau gitu ya. Dan terakhir, will, apa namanya, kemauannya atau langkah berikutnya apa? Oke, kalau udah ketemu nih, next step-nya apa? Apa yang harus dilakukan? Kapan mulainya? Kalau perlu bantuan orang lain, siapa orang lain itu? Gimana cara orang lain bantu kita? Siapa yang perlu dilibatkan? Sampai sedetail mungkin kalau bisa. Karena apa? Karena kalau sesuatu itu, misalkan kalau kita komit terhadap satu hal, terhadap apa yang mau kita kerjakan, right? Dan itu datang dari kesadaran kita, most likely kita akan berusaha mengerjakan itu no matter what. Karena kita itu berangkat dari kesadaran kita, bukan dari orang lain yang menyuruh kita. Right? Kalau dalam psikologi misalnya ada teori intrinsic motivation gitu ya, itu berangkat dari kesadaran kita bahwa oke, saya harus berubah, saya harus menuju ke sana. Caranya ini. Habis ini saya mau apa namanya? Habis webinar saya mau coba refleksi. Habis itu saya mau melakukan apa yang harus saya lakukan. Kemudian misalnya kalau misalkan teman-teman mau kuliah lagi dapat beasiswa, oke, habis ini mau browsing beasiswa apa misalnya Chevening kah gitu kan, Australian Award lah gitu kan dan segala macam. Just do it gitu ya. Nah, itu yang kemudian apa namanya? Menguatkan kita untuk melakukan itu. Even kalau perlu minta orang lain untuk tolong ingetin aku untuk melakukan ini ya, misalnya gitu ya. Kalau memang ada yang bisa membantu gitu. Nah, cuman begini, kemudian kalau teman-teman sudah sampai pada titik itu, yang perlu disadari adalah bahwa begini. Apa ya? Kadang karena ini teman-teman UIN ya, jadi saya lebih enak ngomongnya. Kadang yang kita yang namanya manusia kan hanya bisa berencana ya, right? Tugas manusia itu hanya berencana, berusaha, berdoa, right? Seindah apapun rencana kita, tetap kita harus tawakal pada ujungnya begitu. Gitu. Seperti tadi kalau misalkan konteksnya saya gitu ya, saya berusaha mau kuliah lagi tuh setelah S1, tapi ada kesempatan untuk kerja, gitu. Meskipun tidak sesuai dengan background pendidikan gitu ya, tapi ada kesempatan ya, kenapa enggak? Kenapa enggak dimanfaatin aja apa yang ada di depan mata gitu. Saya udah merencanakan gitu ya, wah habis ini habis dapat TOEFL kemudian ini, tapi kemudian ada kesempatan yang lebih bagus, why not? Right? Kan kemudian ada orang bilang bahwa kesuksesan itu adalah persiapan ketemu sama kesempatan. Right? Anggaplah planning kita itu adalah persiapan kita. Ternyata kesempatannya datang berbeda, ya nggak masalah juga. Atau juga that's also fine gitu ya. Kerja, dapat uang, dapat pengalaman lagi. Dan alhamdulillah gitu kan kalau saya merasa ya, kalau saya bersyukur sekali gitu ya.
mimpi saya juga tetap tercapai kok gitu kan, tetap bisa kuliah gitu kan, dapat beasiswa, tapi ya hanya kerja dulu aja, dan itu juga fine juga gitu ya, 2 tahun it's not that long gitu ya, so I think that's also worth it gitu ya, untuk juga kuliah kerja dulu gitu. So itu kalau perspektif saya gitu kan, sehingga apa namanya dari ada satu hal yang juga saya suka gitu ya, ada quote-nya dari Cak Nun gitu ya, bahwa Tuhan itu ya nggak menuntut kita buat sukses kok. Yang dituntut oleh Tuhan itu adalah kita berjuang tanpa henti sampai titik penghabisan. Tugas kita ya berusaha, tugas kita berencana, right? Kalau kemudian nanti Allah menakdirkan yang lain, ya nggak masalah juga. Tinggal diubah perencanaan kita, gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kan? Ada satu quote juga menarik bahwa if you fail to plan, ya, kalau kamu gagal merencanakan, then you are planning to fail. Maka kamu sedang merencanakan kegagalan, right? So even though nanti end result-nya itu berbeda dengan perencanaan kita, tapi sebenarnya kita udah merencanakan itu. Kalau nggak ada perencanaan sama sekali, then you fail. Trust me, then you fail, right? So karena perencanaan itu sudah 50% dari keberhasilan. So tetap perencanakan itu, tapi tetap apa ya, bear in mind bahwa kita harus juga tawakal penuh terhadap Allah, husnudzon sama Allah, bahwa apapun itu pasti itu yang terbaik buat kita. No doubt. Saya pikir itu, Mas Wildi, sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih sekali, Mas Cesar, atas paparannya. Wah, saya pikir sangat komprehensif sekali. Ini kayak kuliah 4 SKS ini ya, hari Sabtu. 4 SKS. Dilihat dari gaya pembawaannya, ya, delivery-nya, kayaknya namanya sudah harus mulai nih untuk meniti karir di dunia pendidikan ini, Pak Mas. Cocok jadi dosen ini. Pertanyaan besarnya itu when, ya kan, kapan ini? Ya. Jadi kayak kalau misalkan kuliah-kuliah apa ya, ilmu lain ya, contohnya kalau misalkan di saya itu sastra Inggris, kalau misalkan mungkin mahasiswa-mahasiswinya Pak Anif tadi mungkin di history ya, sejarah ya kalau nggak salah ya Pak Anif itu ya. Nah, jadi ya knowledge gitu. Cuma kalau misalkan Pak Cesar itu bisa 2 hal, yaitu theoretical and practical. Maksudnya secara ikut kuliahnya Mas Cesar itu ya kalau nilainya bagus kan IPK-nya juga bagus. Tapi di lain sisi kuliahnya juga bisa mengembangkan kepribadian seperti itu. Jadi both side bisa kena itu. Oke, banyak sekali paparan ya atau keywords ya dari paparan Mas Cesar tadi. Saya hanya menulis beberapa ini yang saya pikir sangat penting ya. Katakanlah teman-teman yang mau untuk bekerja ataupun mau untuk studi lanjut khususnya dengan beasiswa, tadi Mas Cesar juga bilang bahwasanya teman-teman ini nggak bisa kalau hanya pasif aja, harus aktif mengikuti kegiatan sosial ya. Tadi juga di-mention sebentar, sorry. Ya, kegiatan sosial, karena itu salah satunya adalah yang diminati beasiswa itu biasanya. Kalau misalkan teman-teman punya kegiatan sosial, itu suka banget untuk beasiswa. Dan juga aktif di kegiatan organisasi. Terus tadi juga disampaikan kira-kira di tahun sekian ya 10 skill ya yang sangat dibutuhkan. Yang 10 skill kalau menurut saya yang tidak lekang oleh waktu ya, khususnya kalau misalkan dalam waktu dekat ini apa saja. Teman-teman nanti bisa cross check lagi ya, atau mungkin membaca kembali catatan tadi ya. Terus tadi terkait dengan bahasa asing juga ya, bahasa asing. Kalau mungkin ya dulu di era Bapak Ibu kita nih, ya, bahasa Inggris itu mungkin privilege. Ya, artinya apa? Bahasa Inggris kalau misalkan eranya Bapak Ibu kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik, ya mungkin bisa mendapatkan privilege, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemudian sekolah yang lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu bukan privilege, ya bahasa Inggris sekarang itu adalah kebutuhan, is a must, ya nggak bisa. Ya, jadi bahasa lokal, bahasa daerah kalian, bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, minimal bahasa Inggris itu wajib semua dikuasai karena sudah eranya globalisasi. Ya, orang yang dengan bahasa Inggris bagus aja itu masih persaingannya ketat sekali. Nah, tapi kalau misalkan saya ya memberikan mungkin masukan kepada teman-teman mahasiswa atau mahasiswi,
Jadi bahasa Inggris itu wajib. Dan kalau bisa, mulai dari sekarang itu menambah minimal satu bahasa asing lagi. Terserah apapun itu, bisa bahasa Arab, ya bisa apapun itu yang teman-teman sukai. Atau mungkin kalau misalkan kalian futuristik, ya mungkin melihat pergolakan atau konstelasi ekonomi dan politik global dunia, ya wah saya pikir, kayaknya Rusia nih ke depannya yang jadi penguasa. Saya ingin belajar Rusia. Ya, nantinya Indonesia pasti akan berhubungan erat dengan Rusia. Apalagi kemarin Pak Jokowi kan baru ke Rusia sama ke Ukraina, Ukraine ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa memetakan, kayaknya saya perlu belajar bahasa asing. Tapi mungkin kalau misalkan saya tanya Mas Cesar nih, Mas Cesar kan kayaknya kencengnya di bahasa Inggris. Kalau misalkan satu ingin menambah bahasa asing, kira-kira bahasa apa, Mas Cesar? Wah, saya udah lagi proses, Mas. Saya Apa itu? lagi dikasih placement test tapi saya belum kerjain. Bahasa Arab, Apa? Mas. Bahasa apa? Bahasa Arab. Menarik. Keren. Biar kayak Mas Wildy gitu loh, bisa ngomong bahasa Arab yang castis-cus gitu. Iya, teman-teman. Jadi pengalaman saya ya, Indonesia kan saat ini menjadi host untuk acara G20 ya, presidensi G20. Jadi kayak pertemuan level menteri di beberapa sektor, entah itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan semuanya, entah itu dari G20-nya itu diadakannya di Indonesia. Nah, itu kan pasti membuka open recruitment untuk menjadi liaison officer, kemudian atau panitia yang lainnya seperti itu ya. Saya melihat bahwasanya yang direkrut ya oleh tim G20 itu kayaknya nggak ada deh yang menguasai hanya satu bahasa asing. Ya kalau saya kan dengan bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ada teman-teman lain dengan bahasa Inggris dan Spanyol, Latin, kemudian Perancis dan sebagainya. Jadi kayak mulai dari sekarang nih teman-teman supaya ya itu tadi membedakan dengan calon kandidat yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman kerja ataupun mencari beasiswa, bahasa Inggris harus mahir ya, tambah satu lagi ya dengan bahasa asing lainnya minimal pasif. Kemudian tadi Mas Cesar juga bilang LinkedIn ya ataupun CV ya, teman-teman ini sudah harus mungkin ya sudah harus memikirkan self branding kalian nih ya. Kalian ini dikenal orang mahir apa nih, spesialis apa nih, seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan kemarin kan sebenarnya nulis CV atau LinkedIn itu kan gampang, tinggal ngetik aja kan. Yang susah kan isinya seperti itu. Jadi ya harus dimulai dari sekarang ya, aktif di apa, mengikuti kegiatan apa dan sebagainya. Terus tadi Mas Cesar salah satu ya saya rasakan juga ya yang membedakan antara kuliah di luar negeri dan juga kuliah di dalam negeri. Toh sama-sama sebenarnya kan materinya sama, nggak jauh beda. Tapi satu hal yang krusial kalau menurut saya yang tidak mungkin ditemukan ketika saya kuliah di Indonesia adalah kuliah di luar negeri itu memberikan pengalaman kita untuk dan memberikan helikopter view. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang dihadapkan dengan sebuah fenomena, isu atau masalah, ya kita mampu untuk melihatnya dari berbagai macam perspektif seperti itu. Nggak hanya sebagai mayoritas saja. Mungkin kalau misalkan kita di Indonesia kan, ya kita menjadi mayoritas gitu kan. Nah, kita ketika di luar negeri itu kita dipaksa untuk menjadi minoritas. Jadi pengalaman kita lebih matang, kemudian perspektif kita lebih luas seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin tidak ditawarkan ketika kita kuliah di Indonesia seperti itu. Kemudian tadi Mas Cesar ini juga penting kalau menurut saya. Tadi bilang mungkin kuliahlah yang juga mampu mensupport karir ya, seperti itu. Nah, saya punya life hack nih bagi teman-teman ya yang mungkin sekarang belum skripsi. Kalau misalkan teman-teman punya katakanlah dream job atau dream institution, pekerjaan impian, ya meskipun mungkin kalian kayak jurusannya nggak relate dengan pekerjaan impian kalian. Nah, skripsi kalian kalau bisa itu judulnya atau menganalisis terkait dengan hal-hal yang ada di instansi tersebut. Contoh, ya anak sastra pengen kerja di startup Gojek. Kalian bisa ambil contohnya terkait dengan analisis iklan Gojek dan GoPay. Bisa kalian analisis dalam aspek seperti gender equality-nya, gender inequality-nya, bahwasanya ketika iklanmu seperti ini, respon masyarakat nggak bagus nih. Nah, ini nantinya akan berdampak pada citra dari company seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan
Di sesi interview kalian bisa bercerita tentang itu. Wah, jadi saya tuh visioner, Pak. Ya, jadi sebelum saya masuk Gojek pun saya sudah riset tentang Gojek. Itu kayak memberikan nilai plus itu saya pikir nantinya buat teman-teman. Jadi yang belum skripsi, nah nanti kalian bisa memikirkan ulang tentang ya kira-kira apa sih yang bisa disinkronkan dengan dream job kalian. Kemudian ya tadi yang terakhir adalah terkait dengan grow ya, goal, reality, options, and will. Teman-teman bisa untuk apa namanya bermuhasabah diri lagi terkait dengan goal kalian apa, kemudian posisi kalian sekarang ini di mana, ya options dan juga keinginan kalian nanti seperti apa. Oke, mungkin itu. Dan sekarang ini masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita akan buka 3 penanya dulu. Teman-teman silakan yang di luar kampus UIN pun juga diperbolehkan ya, dipersilakan untuk bertanya. Yang tadi dari UNES ya, dipersilakan. Oke, silakan. Sebutkan nama, kemudian institusi, karena mungkin nggak hanya di UIN ya di sini, dan juga pertanyaan singkat teman-teman. Monggo. Atau mungkin yang ingin bertanya di kolom melalui kolom chat juga diperbolehkan. Silakan teman-teman. Sudah ini Pak Masudi, sudah. Oh ada itu. Izin bertanya. Oh ya, ya konsultasi mungkin ya. Silakan Mbak Sinta. Iya, saya Sinta dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Tadi disampaikan beberapa teknik ya, yang grow, terus kemudian yang bagian option. Nah, sebenarnya kan secara yang grow ini memang baru ini saya taunya. Untuk yang Be Smart itu sudah beberapa saya implementasikan gitu. Nah, yang di grow ini, yang di bagian option, itu sering kali saya itu menemukan apa ya, ketika saya membangun mimpi. Tapi ketika di realitanya itu tuh pasti ada 2 pilihan yang saya hadapi. Milih ini apa ini? Ya, saya sudah membuat beberapa pertimbangan konsekuensinya. Kalau saya memilih ini, pasti positifnya begini, negatifnya begini. Yang ini begitu. Dan ketika saya pertimbangkan lagi, prioritasnya yang mana ya? Dan itu kalau saya milih kayak apa ya, sering kayak keraguan. Aduh, ini kalau ini nanti kesempatannya ini hilang dong. Padahal banyak quotes yang bilang bahwa apa ya, the big opportunity never comes twice. Nah, kalau menurut Mas Cesar itu bagaimana? Apakah maksudnya untuk mempertimbangkan yang bagian optionnya itu? Soalnya seringkali kayak ragu, terus ini gimana ya? Apakah nanti kesempatan ini nggak datang lagi atau bagaimana gitu? Yang bagian optionnya tadi. Terus kemudian yang kedua, langsung atau dijawab dulu aja? Ya langsung ini aja, pertanyaan dulu aja disampaikan semuanya. Terus kemudian yang kedua, itu saya tertarik dengan bahasan yang unconscious mind. Tentang prinsip gitu, kayak perpikiran bawah sadar. Nah, sebenarnya ini saya juga sudah tertarik beberapa waktu lampau, dan saya mau apa ya, memperdalam, karena menurut saya ini memang benar kayak mempermudah kita untuk mencapai mimpi kita dengan menyeting pikiran bawah sadar gitu. Nah, kalau menurut Mrs. Caesar, untuk menyeting pikiran bawah sadar ini, yang Mr. Caesar lakukan bagaimana? Maksudnya apakah melakukan scripting, journal shooter, atau melakukan to-do list, bahkan sampai mencatat mimpi-mimpi sampai berapa tahun ke depan, atau sedetail apa gitu. Thank you. Mungkin itu. Oke, ada 2 pertanyaan inti ya, Mas Cesar. Mungkin bisa dijawab dulu. Jadi kalau misalkan 2 penanya yang lainnya, silakan disiapkan ya, mumpung ada Mas Cesar. Nanti kalau misalkan di luar sesi ini, berbayarnya mahal ini Mas Cesar ya, karena sudah ada professional coach ya. Jadi makanya silakan dimaksimalkan di sesi ini. Oke, ya ini mungkin ini ya Mas Cesar, tadi ada yang pertama options, kemudian unconscious. Dia ini ya bimbang. Ini mungkin ini ya kaum overthinking ya. Jadi bimbang gue pikirkan kalau ambil ini gimana, kalau ambil itu ya, malah ininya banyak sekali. Ya pokoknya Mas Cesar. Ya, waduh, apa namanya? Terima kasih Mbak Sinta pertanyaannya.
Soal options, pertama kalau ada beberapa hal yang mungkin bisa diaplikasikan ya. Yang pertama adalah kalau kita bingung di antara dua pilihan, eee, ya kembalikan lagi ke tujuannya apa, goal-nya apa, apa namanya, pasti kan ujung-ujungnya ke sana toh, gitu ya. Dari dua pilihan itu mana yang lebih mendekati ke sana, gitu. Kalau toh ternyata, apa namanya, dua-duanya nih juga sama-sama mendekati begitu ya dan, apa namanya, dan, sayang sekali untuk dilewatkan begitu ya. Mmm, Kalau misalkan memungkinkan kenapa enggak dicoba dua-duanya. Jadi, lebih baik memilih lebih baik memilih di antara 2 daripada tidak punya pilihan sama sekali toh. Eee, jadi kalau memang memungkinkan, just do it dua-duanya. Kayak saya nih misalnya konteksnya, apa namanya, eee, tadi Mas Willy sudah nyinggung ya. Saya masih belum, apa ya, oke ke depan saya pengen jadi ekspert gitu ya, tapi kemudian apakah jalannya harus jadi akademisi atau tetap bekerja di profesional gitu kan. So yang saya lakukan adalah saya tetap, melakukan kegiatan profesional saya, tapi saya daftar S3 juga. Ya alhamdulillah ya apa namanya, sekarang diterima gitu kan S3 PhD di Amerika gitu. Berkat Mas Yudi juga tuh yang review personal statement saya. Jadi kalau ada teman-teman mau minta tolong Mas Yudi review, minta tolong aja. Ya itu alhamdulillah diterima. Jadi kan kemudian saya tinggal milih nih gitu ya, dua-duanya masih ada nih gitu ya. Nanti tinggal, apa namanya, ya kita karena sebagai apa namanya, sebagai muslim gitu ya, istikharah lah gitu ya. Sampai kemudian mana yang datang lebih dulu. Itu yang kemudian saya juga aplikasikan ya. Ketika misalkan dua pilihan itu sama-sama worth it gitu. Jadi ya udah dicoba dua-duanya, eee eee, sambil tetap tawakal sama Allah, mana yang datang lebih dulu, then itu yang kita ambil, gitu. Kalau ada orang bilang, "Wah kamu oportunis sekali," gitu ya, ya yo ada kesempatannya kenapa enggak, gitu. Toh juga tidak merugikan orang lain juga kan, gitu. So kalau bisa, dua-duanya. Tapi again ya, jangan sampai kemudian fokus ke dua-duanya tapi malah jadi nggak dalam. Itu kan yang kemudian tidak tidak diharapkan gitu ya. Apa namanya, lebih baik, kalau kalau misalkan dua-duanya bisa dikerjakan secara optimal, just do it, kalau memang nggak bisa ya pilih salah satu, gitu. Dengan kembalikan lagi dengan tujuannya, goal-nya apa, ke depannya apa. Itu mungkin yang buat pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua soal bagaimana mengatur unconscious mind. Sebenarnya unconscious mind itu kan apa ya, tumpukan dari berbagai macam informasi yang kita dapat, right. Jadi kalau kita ngelihat, apa namanya, kalau kita kaitin sama proses tidur, saya senang banget dengan proses tidur ya. Jadi kalau kita tidur, itu tuh kan, otak kita itu memproses informasi yang kita terima sehari-hari. Bahwa informasi yang ada segala macam, pas kita tidur otak kita bekerja, mensortir tuh. Oh, ada yang masuk ke long term memory, ada yang masuk ke short term, termasuk juga mana yang masuk ke dalam alam bawah sadar gitu kan. Sehingga kadang kita suka suka mimpi tuh, hal-hal ketika ketika lagi tidur suka mimpi hal-hal yang mungkin udah lupa lama gitu ya. Itu mungkin yang di unconscious mind itu muncul di permukaan lagi. Besok kemudian muncul di alam mimpi kita, right. Nah, dan ya saya nggak tahu juga ya, saya belum mempelajari dalam, tapi mungkin itu juga menjadi jawaban, atas kemudian, apa namanya, kalau teman-teman sering ngerasakan deja vu gitu ya, wah kayak pernah ngalamin nih gitu ya, tapi sebenarnya mungkin itu adalah muncul di mimpi gitu ya. Nah itu, di mana momen di mana kita bisa mengakses unconscious mind itu. Sebenarnya saya tidak punya specific ways untuk kemudian men-setting unconscious mind gitu ya, karena itu adalah tumpukan dari berbagai macam informasi yang ada. Kalau tadi, Mbak Sinta mention soal to do list segala macam dan juga daftar mimpi, yes I did it when I was, in college gitu ya. Itu aku bikin mimpi gitu kan, wah 100 gitu ya, menjadi mahasiswa berprestasi tahun 2007, 2008, 2009 gitu ya. Wah itu sangat ambisius sekali, tapi ternyata it didn't work. Jadi, apa namanya, waktu itu saya kan ya itulah ya, again ya, saya, ikutan banyak training motivasi gitu kan, "Tuliskan mimpimu," gitu.
di selembar kertas dan ditempelkan di tembok gitu ya. Karena terlalu banyak mungkin ya, jadi nggak work gitu ya. Nah kemudian eventually saya tahu bahwa even kalau kita bikin to do list, kalau bisa jangan banyak-banyak. Again ya balik ke tadi smart gitu ya, yang realistis aja. Misalnya to do list 3 atau 5 gitu ya, ya tapi kita rasa yakin itu bisa kita kerjakan di hari itu. Ya udah bikin itu. Kenapa? Kalau terlalu banyak misalkan ada 10, dan setiap hari kita hanya bisa melakukan 5, terus kita ngelihat bahwa oh, ada 5 yang uncheck nih, dan itu akan mempengaruhi ke psikologi kita bahwa wah saya nggak accomplish something nih di hari ini. Saya kayaknya nggak berprogres nih karena masih ada uncheck to do list gitu loh. Dan itu akan mengaruhi ke kayak wah jadi nggak semangat. Berbeda kalau misalkan kita ada to do list 5, tapi kita spesifik di situ, fokus di situ, kerjain semuanya beres, dan kita ada merasa kayak sense of accomplishment at the end of the day, gitu ya, bahwa oh iya saya berhasil mengerjakan ini. Right. Nah itu yang kemudian menjadi bekal kita setiap hari. Even though it's so simple, tapi itu menjadi bekal kita di the next day untuk kemudian menjalani hari optimis karena saya bisa mengaccomplish to do list yang hari sebelumnya gitu. Mungkin juga satu hal lagi kalau mau ditambahin growth mindset sih. So maintain your growth mindset. Teman-teman bisa googling ya growth mindset itu apa. Karena itu kaitannya sama pikiran kita. So kalau kamu gagal misalnya, oke, gagal, it's okay, fine, and then kita belajar dari kegagalan itu bangkit lagi. Growth mindset itu selama kelamaan itu kemudian jadi menjadi apa ya, yang menjadi mindset kemudian masuk ke alam bawah sadar dan itu yang membentuk kita ke depannya. Sepertinya itu ya kalau dari aku. Oke, thank you, Mas Cesar. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Sinta tadi. Ya ngomongin Terima soal kasih. apa ya self development ya seperti itu tuh menarik sekali. Jadi kayak kalau misalkan saya berkesempatan ke Gramet ya, pasti saya tuh kalau misalkan beli buku itu kayaknya hampir apa ya kebanyakan buku-buku saya itu terkait dengan self development ya kayak The Power of Habit, Atomic Habit. Kemudian tadi kan ngomongin soal unconscious, saya jadi ingat bukunya Napoleon Hill kayak Think and Grow Rich seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya misalkan sedang dimotivated dan sebagainya, mungkin juga bisa jadi opsi untuk baca-baca atau beli buku Gramet yang bagian self development karena kalau menurut saya sangat menarik sekali dan memotivasi seperti itu. Kalau misalkan nggak punya duit gitu ya, bisa nanti ke Gramet lihat yang kayak recommendation-nya itu apa, apa namanya, yang untuk self development. Baru nanti ke Libgen download bukunya gitu. Kalau misalkan kaum ini dompetnya tipis seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada banyak. Ada 2 pas ya. Sisa dari Karima. Kita sebagai mahasiswa pasti seringkali diajarkan how to persuade, yang otomatis ini juga akan kita lakukan nanti ketika menghadapi rekrutmen pekerjaan. Sebenarnya apa sih Mas yang dilihat oleh HR dari recruiter, sedangkan setiap orang pasti memiliki value-nya masing-masing. Dan juga kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan oleh para fresh graduate untuk bisa bersaing selain mempersiapkan perantinya dari sebelum lulus kuliah dengan ikut workshop atau seminar atau mungkin dengan soft skill atau hard skill yang dimiliki. Seperti itu. Oke, yes. Memang kalau kita berbicara value, kalau aku sebagai recruiter memang tidak mudah menggali orang sampai ke value, right? Karena value itu kalau dari sisi itu udah tataran yang paling dalam, gitu. Yang paling mudah dilihat adalah dari behavior-nya, bahwa ketika misalnya kita bilang bahwa oh saya orangnya sangat teliti, gitu ya. Kemudian biasanya ketika wawancara itu kita harus elaborasi. Teliti itu gimana? And then kaitkan dengan behavior yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Misalnya, oh saya teliti gitu kan. Saya ingat ketika saya sedang mengerjakan skripsi gitu ya, saya selalu mengecek misalnya tiap kata per kata sehingga tidak ada typo gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian paling sering, paling common kemudian dijadikan sebagai sebuah hal oleh para recruiter untuk menilai seseorang. Karena behavior itu yang paling kelihatan.
Kemudian memang sangat jarang ya recruiters nanya sampai ke value gitu ya, tapi mungkin ada aja gitu ya, ada satu atau dua gitu ya yang kemudian nanya ke value bahwa apa namanya, apa sih yang apa salah satunya mungkin kayak tadi tuh berangkatnya dari oke 5 tahun ke depan kamu mau ngapain? Itu biasanya kan pertanyaan-pertanyaan yang juga kamu ditanyakan oleh recruiter. Itu juga bisa jadi gerbang buat teman-teman menjelaskan value-nya gitu ya. Karena again recruiter juga mencari orang yang value-nya sama kalau bisa ya, sama dengan value perusahaan. Apa namanya, sehingga itu yang menjadi menjadi penting gitu untuk dilakukan. Kemudian bagaimana mempersiapkan pirantinya? Selain tadi juga ikut yang soft skill, harus segala macam. Sebentar, Mas Yuri, aku izin ngangkat telepon dulu ya. Oh iya, monggo, silakan. Sorry. Halo, ya sorry. Dari Ibu Negara anyway. Apa namanya, piranti dari mempersiapkan fresh graduate. Ada beberapa hal ya yang mungkin juga ini bisa jadi semacam jembatan juga kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke dunia, pengen masuk atau pengen bekerja di posisi itu, tapi kemudian belum punya bekal yang cukup gitu ya. Teman-teman bisa apa namanya, jadi intern dulu gitu ya. Apa namanya, dengan tentunya ya mungkin kalau secara salary tidak setinggi yang sudah full time gitu ya, tapi itu bisa jadi solusi. Jadi intern dulu gitu ya, dengan fresh grade daftar jadi intern kan lebih gampang gitu ya. Tapi di situ ketika jadi intern itu kita bisa belajar bagaimana mengoperate something gitu ya, bagaimana kehidupan dunia kerja saat ini dan ada kemungkinan juga kalau setelah jadi intern itu kemudian diangkat jadi karyawan full time-nya gitu. Dan itu yang saya lihat di banyak perusahaan swasta, di startup juga seperti itu. Misalnya bahwa ada orang background-nya sales, background-nya marketing gitu kan, bahkan pendidikannya teknik perminyakan gitu ya. Nanti dia jadi intern gitu ya di HR sebagai recruiter gitu kan. Nggak masalah karena jadinya intern. Karena background pendidikan tidak begitu penting gitu ya, karena intern yang penting ya dilihat apakah dia bisa kompetensinya apa namanya, value-nya atau behavior-nya bisa nggak kira-kira mengikuti apa namanya, pekerjaan yang ada gitu, bahwa misalnya attention to detailnya gimana dan lain sebagainya. Kalau udah masuk sebagai intern, let's say itu kan biasanya 3 bulan, 6 bulan gitu ya, itu bisa jadi modal juga buat teman-teman untuk aku udah pernah intern di posisi ini, aku udah tahu gitu ya. So itu menjadi dalam tanda kutip nilai jual juga buat teman-teman ke para recruiter kalau misalkan nanti mau daftar menjadi full time gitu. Jadi apa namanya, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi selain juga tadi Mas Wildy mention soal skripsi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu kalau dari aku gitu Mas Wildy. Kalau ada yang miss boleh kasih tahu. Oke, thank you Mas Isan. Mungkin ya karena waktunya sudah menunjukkan 10.44 ya. Ini kayaknya sesinya harus juga berakhir ya. Ya, tapi ini sebenarnya ada satu penanya lagi. Mungkin karena sesinya sudah berakhir, ya mungkin Mas Rahmat Hartono nanti bisa menanyakan secara personal kali ya melalui WhatsApp ya Iya. ataupun atau platform sosial media yang lainnya. Saya pikir kan sudah ini ya. Saling mengenal seperti itu. Nah, takutnya kalau misalkan ini bablas lama, ya bill-nya juga muter ya. Bill-nya semakin mahal ini nanti ya. Jadi Oke, nanti ya Mas Rahmat Hartono mungkin seperti itu ya, mungkin bisa ditanyakan melalui WhatsApp ataupun media. Nanti Insya Allah Mas Cesar, ya Mas Cesar Insya Allah siap menjawab pertanyaan dari atau kegalauan dari kaum milenial ini, kaum milenial atau Gen Z ini ya. Oke,
Oke, terima kasih Mas Terima Esa kasih. atas waktu yang telah disisihkan ya di akhir pekan ini. Ini harusnya Sabtu itu Daddy's time ya. Waktu Bapak ya untuk gantian ya momong anak. Oke, nah jadi harapannya semoga apa yang disampaikan Mas Cesar tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga kembali lagi apa yang mungkin sudah di-share Mas Cesar ya, bisa menjadi amal jariah buat Mas Cesar, bisa untuk menjadi wasilah untuk Mas Cesar untuk memudahkan segala yang diciptakan seperti tentang kuliah, studi lanjut, pekerjaan, ataupun keluarga dan sebagainya. Dan juga kami doakan, kami dan beserta partisipan yang lainnya mendoakan semoga yang diberi sakit saat ini ya putrinya Mas Cesar segera diberikan kesembuhan ya dan juga Mas Cesar sekeluarga diberikan kesehatan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Oke, once again mungkin kita untuk terakhir sesi foto bersama kali ya. Kapan lagi teman-teman foto bersama Pak Sandiaga Uno ya. Ini momen yang amat sangat langka sekali. Ayo yang mungkin belum open kamera silakan boleh untuk dibuka kameranya untuk sesi berfoto bersama. Sebentar, saya view screen. Tuh kan kelihatan kan. Sip. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kalau misalkan Terima kasih. di sini ada yang mungkin sudah bekerja ya. Kalau misalkan di institusinya atau tempat kerjanya sedang memerlukan nih jasa untuk meningkatkan performa para karyawannya, nah, boleh banget ini kita sudah punya professional career coach ya bisa nanti dikontak melalui email, sosial media, LinkedIn dan sebagainya. Ya, insya Allah harga bersahabat ya Mas Cesar. Oke, once again, terima kasih Mas Cesar. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarganya and untuk semuanya mahasiswa-mahasiswi UIN ataupun dari UNES. Selamat berakhir pekan. See you later. Bye-bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Thank you so much, semuanya. sir. Thank you so much.